Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Destira Indah Pratiwi. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang teori paritas daya beli. Di mana teori paritas daya beli ini merupakan salah satu teori yang berlaku pada kurs rupiah terhadap dolar. Teori paritas daya beli atau Purchasing Power Parity yang disingkat PPP menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua negara. Secara umum, teori yang mendasari PPP adalah pasar komoditas yang merupakan pasar yang efisien baik dari sisi operasional, lokasi, penentuan harga, dan informasi. PPP menganggap bahwa terdapat komoditas tertentu yang cenderung memiliki harga yang sama di seluruh dunia ketika dihitung dengan mata uang yang sama. Kondisi ini disebut dengan Law of One Price. Apa itu Law of One Price? Baik, saya akan menjelaskan tentang the Law of One Price. The Law of One Price merupakan kondisi barang yang identik harus dijual dengan harga yang sama dan mata uang yang sama juga dimanapun barang tersebut dijual. Hal ini terjadi karena tidak adanya hambatan dan biaya transportasi sehingga harganya akan tetap sama di setiap pasar. Permasalahan yang terjadi adalah bila pasar terletak pada negara-negara yang berbeda, di mana perbedaan negara akan mengakibatkan harga komoditas atau jasa barang tersebut akan sesuai dengan mata uang masing-masing setiap negara. Dengan demikian, PPP menggunakan nilai kurs spot atau S, di mana kurs sendiri merupakan rasio harga domestik dibandingkan harga luar negeri. Sekian, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimera Balkis dengan NPM 1705160485. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori PPP absolut. Menurut Madura, ia mengatakan bahwa harga dari dua produk homogen di negara-negara yang berbeda akan sama jika diukur dalam valuta yang sama. Akan terjadi perubahan permintaan sehingga harga yang satu akan mendekati harga yang lainnya. Di sini juga ada menurut Kuncoro. Teori Purchasing Power Parity versi absolut mengatakan bahwa nilai harga di dua negara. Untuk teori PPP absolut hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jara Nur Sapira, NPM 17051438. Teori Purchasing Power Parity relatif atau teori PPP relatif menyatakan bahwa laju perubahan indeks harga di negara akan hampir sama sepanjang biaya transportasi dan hambatan-hambatan perdagangan tidak berubah. Teori Purchasing Power Parity relatif juga menyatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal dan akan sama dengan perubahan atau perbedaan inflasi di antara kedua negara. Dinyatakan juga dalam konteks mendatang harapan perubahan kurs falas sama dengan harapan perbedaan inflasi. Hai, saya Evan Kawarda Fibriala. Saya akan menjelaskan kegunaan PP. PP dalam analisa ekonomi dapat digunakan untuk mengukur yang pertama yaitu kebijakan makroekonomi agregat. PP menyediakan dasar yang seragam untuk membandingkan nilai agregat dan komponen-komponennya. Yang kedua yaitu kesejahteraan PP. Dapat digunakan ketika perlu memperbandingkan kesejahteraan antar negara secara prinsip. Jika kesejahteraan nasional juga termasuk memegang portofolio pada aset finansial internasional, maka elemen ini membutuhkan konversi nilai tukar, stok total dari kapital tetap yang diproduksi dan kapital natural yang dapat dikonversi dengan menggunakan PP. Yang ketiga yaitu ukuran ekonomi PP. Dapat digunakan untuk mengukur konversi GDP, GNI ketika diekspresikan dalam mata uang nasional. Yang keempat yaitu pendapatan per kapita dan yang kelima kemiskinan.